Oke guys, kembali lagi dengan saya Barat Buci Pangestu di channel Bah Entertainment. Di konten kali ini, gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen, pertanyaan teman-teman yang komen di kolom komentar video gue. Sebenarnya agak minder aja sih sebenarnya kalau mau ngejawab pertanyaan temen-temen, takutnya jawaban gua tuh ngawur, nggak solutif gitu kan ya, karena kan biar gimana pun pengalaman gua masih minim banget ya. Intinya sebelum gua menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman netizen, disclaimer dulu bahwa ya mohon maaf kalau nanti jawaban gua ngelantur, kurang tepat ataupun kurang rasional. Gua disclaimer dulu, mohon maaf, karena ya biar gimana pun pengalaman gua masih minim. Tapi ya untuk menjalin silaturahmi, semakin dekat sama teman-teman, suka nggak suka ya, nanti gimana hasil komentar gua, tetap ya gue siap aja sih di komen sama teman-teman. Jadi mulai ya, gue mau bacain pertanyaan nih, komentar dari teman-teman netizen ya. Ini ada nih, hadir masih mau tanya nih, kalau orang lagi diuji walaupun suruh santai pemikirannya, tapi kalau udah nggak kuat gimana ya? Karena bertubi-tubi banget ujian hidup gua. Waduh. Sebenarnya kayak gini ya. Kuat nggak kuat itu tergantung mindset kita. Iya kan? Ketika kita lagi diuji, ketika kita lagi di rundung masalah, sebenarnya kuat nggak kuat kan tergantung ke diri kita. Kalau kita udah pesimis, ngomong nggak kuat, ya udah buntu gitu loh. Tapi kalau kita berani, cukup berani aja ngadepin masalah itu, ntar juga masalah selesai dengan sendirinya. Jadi kalau toh teman-teman lagi ada masalah dalam kehidupan teman-teman, kalau teman-teman udah ngerasa kayak nggak kuat, berarti kan teman-teman menghindar. Kalian menghindar dari masalah. Dan kalau menghindar dari masalah, itu masalah nggak selesai. Nanti muncul lagi di depannya, ke depan nanti muncul lagi gitu. Jadi selagi kita masih hidup, masih sehat, masih sempurna, dalam artian ya masih bisa beraktivitas, masih memiliki pemikiran yang cerdas, ya, punya hati nurani, punya penalaran, kita cukup hadapin masalah tersebut. Gak usah pesimis. Kalau lu ngomong gak kuat, berarti lu pesimis. Kuat gak kuat tergantung diri kalian sebenarnya. Udah hadepin aja, ya. Rumusnya, masalah nggak harus diselesaikan kok, cukup dihadapi, ntar juga kelar dengan sendirinya. Itu kayak gitu, ya nggak sih? Jadi kalau ada masalah ya udah kita hadepin aja gitu, jangan menghindar. Kalau lu ngomong nggak kuat, berarti lu menghindar. Ketika lu menghindar, ya ke depan nanti blunder, ketemu lagi gitu. Dan di konten sebelumnya juga gue sering ngomong, kalau lu menghindar, ngomong gak kuat, berarti ya lu lari dari masalah. Ketika lu lari, nanti ke depan lu ketemu masalah yang sama. Blunder gitu. Nih lanjut lagi nih. Bang, kenapa ya? Kok gua kayak kurang beruntung hidupnya? Apes mulu, dari hal kecil aja. Contoh katakanlah, ban sering bocor, sering kempes, pas gue lagi nggak punya duit, kadang sering jatuh dari motor, nabrak tembok, serempetan, dan lain-lain. Kenapa hidup ini
kok sial banget ya. Kayak ini masih bujang deh teman-teman. Gue pernah nih ada cerita. Jadi gue dulu tuh punya teman ya. Ya bisa dibilang bandel. Ya sama mungkin ya bandelnya. Cuman teman gue tuh bandelnya bandel main cewek gitu kan. Sering ya udah pokoknya udah nggak takut lah sama dosa bandelnya. Ya gitu kondisinya. Kadang sering apes, ada aja kejadian gitu kan, nggak megang duit, bensinnya kehabisan di tengah jalan, udah lagi hujan gede, angin kencang gitu kan, malam-malam bannya bocor, bannya pecah. Kalau toh kejadiannya seperti itu, mohon maaf, bukan berarti gua ngejas lu negatif ya. Ketika teman-teman ada satu kejadian yang random banget dan itu sering banget lu alami, coba deh lu duduk, tenangin pikiran lu merenung, anjir gua habis ngelakuin kesalahan apa. Itu introspeksi diri, lu introspeksi diri dulu. Terus gue udah bener ya apa, gue udah inget-inget kapan ya gue ngelakuin dosa, kan kayak gitu. Introspeksi, lu reload ulang pemikiran lu, memori lu, apa yang udah lu lakuin, kan kayak gitu. Ketika nemu nih, oh iya gue habis ngelakuin ini, maksiat ini ataupun kesalahan ini, ya udah lu mandi, ya kan, mandi junub gitu. Kalau habis mandi junub, kalau lu udah aman terus lu mau ngelakuin suatu hal ya terserah, intinya gitu sih. Kayaknya lu kurang mandi junub, kurang berdoa, sering melakukan banyak dosa, jadi banyak kendala. Jadi kayak gini, gimana ngomongnya ya, ketika kita sering apes di jalan, ya dimanapun lah ya, yang namanya sering apes gitu, itu bukan ujian kalau namanya apes ya. Apes itu kadang karena dosa kita, kadang karena suatu hal keburukan yang udah pernah kita lakukan tapi kita nggak berpikir untuk taubat, nggak berpikir untuk memperbaiki. Berpikir memperbaiki mah kejauhan, nggak menyadari, nggak merasa gitu, nggak merasa berdosa, nggak merasa bersalah. Tuh kadang ada aja kejadian-kejadian sekecil apapun bencana, apes lah, sering apes. Jadi ketika teman-teman ngalamin hal yang kayak gitu, sering apes, walaupun ya ban bocor, serempetan, jatuh ataupun apa, teman-teman coba introspeksi diri, apa yang udah teman-teman lakukan, dosa apa yang udah diperbuat, ya kan. Ketika udah inget, udah lu tobat, lu mandi, syukur yang gak diulangin. Tapi kalau mau diulangin, mau reset, mau challenge, ya silakan. Itu seperti itu ya, karena introspeksi sadar diri itu perlu ya, agar kita itu bisa menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau sering apes, itu bukan ujian, itu bukan cobaan, tapi kadang perilaku kita yang terlupakan, dosa kita yang terlupakan. Itu apa yang gue ketahui seperti itu. Jadi ya harus introspeksi diri lah. Kita reload pemikiran kita. Kita ingat-ingat apa yang habis kita perbuat. Banyakin doa. Junub. Mandi. Itu kayak gitu ya. Next. Bang, gimana caranya ngelupain mantan? Nih, tips yang paling jitu banget ya. Gimana caranya ngelupain mantan?
cetotin pala lu sekeras mungkin ke tembok sampai lu amnesia. Ini dengerin ya teman-teman. Gimana ya ngomongnya? Jedotin lu pala lu ke tembok, nanti lu auto melupain mantan sih. Ya, yang namanya mantan kita nggak bisa ngelupain gitu. Iya nggak sih? Bener nggak? Kalau lu tanya gimana caranya bisa ngelupain mantan, agar bisa ngelupain mantan, nggak akan pernah bisa dilupakan. Namanya mantan pasti lu ingat mantan lu. Nggak mungkin kan tiba-tiba lu udah hilang sekejap lu lupa gitu. Enggak. Dan kalau benar-benar pengen lupa, yaudah jedotin kepala lu ke tembok sekeras mungkin sampai lu amnesia. Jadi gini, ini ya, kalau gua boleh saran, bukan ngelupain tapi lu move on gitu. Zaman sekarang kalau lu udah memberikan cinta tapi cinta lu nggak terbalaskan di konteks pacaran lo ya, bertepuk sebelah tangan, ya udah tinggalin, cari yang lain, cari orang yang bisa menghargai perasaan lu. Ngapain lu upek-upek ngejar cinta, memperjuangkan cinta sedangkan umur lu masih remaja, masih muda, masih banyak hal yang harus lu perjuangin. Ngabisin waktu di umur segitu mah lu gak bisa move on, lu tetap terbelenggu dalam satu cinta, dalam satu orang. Nyesel hidup lu, serius. Gue tahu itu gak mudah ya kan, cuman ya coba aja, dicoba lu move on, cari pasangan lain, cari orang yang bisa nerima keadaan lu, bisa menghargai perasaan lu. Itu seperti itu. Oke? Jadi kalau ngelupain mantan gak akan pernah bisa. Tapi kalau lu bener-bener pengen ngelupain, jedotin kepala lu tembok sekenceng-kencengnya biar lu amnesia. Tuh kelar. Tuh pasti kedelet tuh, semuanya hilang. Tuh kayak gitu. Jadi cukup sekian ya teman-teman buat ngawalin, mudah-mudahan ya tanggapan gua, jawaban gua bisa diterima. Dan mohon maaf nih kalau toh jawaban gua ngawur, kurang rasional, kurang solutif, ya itu bagian dari keterbatasan gua. Cukup sekian dari gua, Barat Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.